Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada satu hari ini, diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35. Demikianlah bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, ayat ini disebutkan Yesus setelah Yesus memberikan makan orang banyak, sebanyak 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada mujizat yang dilakukan Yesus pada saat itu yang membuat banyak orang setelah itu mengikutinya kemanapun dia pergi. Saudara yang kekasih, karena itu ketika banyak orang mengikutinya, maka Yesus menyebutkan kalimat ini kepada banyak orang supaya banyak orang mengikuti dia, tidak hanya fokus untuk mencari roti atau mencari makanan jasmani, tetapi Yesus mau mengajak banyak orang untuk percaya kepada Yesus, untuk dapat mencari Yesus. Bukan hanya roti jasmaninya saja yang mau dicari, tetapi adalah Yesus sang juru selamat yang dapat menyelamatkan manusia. Karena itu Yesus menegaskan, "Akulah roti hidup yang tidak akan binasa." Yesus adalah roti hidup, dia adalah makanan rohani, yaitu firman Allah. Karena firman itu adalah Allah, firman itu adalah telah menjalma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu saudara, setiap orang yang memakan roti hidup, dia akan dipuaskan, dia akan dikenyangkan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan disegarkan dan akan dikuatkan selalu. Berbeda ketika orang mencari, hanya sibuk berorientasi kepada hal-hal yang jasmani, tidak ada kata puas di dalamnya. Dia seperti minum air laut yang sebentar haus lagi. Demikian orang yang memakan makanan-makanan jasmani yang hanya fokus kepada kebutuhan jasmani saja, dia akan lapar lagi dan terus akan meningkat dan meningkat. Sementara ketika kita, saudara, menikmati makanan rohani, berjumpa dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus, lewat doa-doa kita, lewat pembacaan firman Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan kita, memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita. Saudara, dengan mentransformasikan dirinya menjadi roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan bahwasanya dirinya adalah menjadi pusat dan pemilik kehidupan secara universal. Karena itu menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mendapatkan roti hidup? Yang pertama tentu adalah datanglah kepada Yesus, tetapi dengan tujuan dan motivasi yang benar. Kalau Yesus berkata kepada orang banyak di sini, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku dia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi." Yang mau dikatakan Yesus di sini kepada orang-orang yang datang kepadanya, jangan datang kepadaku hanya mencari roti yang hendak binasa. Jangan hanya mencari mujizat saja, tetapi datanglah kepada Yesus, kepada figur Yesus yang adalah satu sosok yang dipercaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita datang kepadanya, maka saudara, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan roti hidup adalah dengan percaya kepada Dia dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Sekali lagi, dengan percaya kepadanya dan mempercayakan hidup kita pada Yesus Kristus. Maka
saudara, Tuhan akan menyegarkan kita. Dialah yang akan memberikan kehidupan kepada kita, dan dialah yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Karena itu saudara, itulah indahnya mengikut Yesus. Itulah indahnya menyerahkan hidup kepada Sang Roti hidup itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan damai sejahtera dan yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Nah, karena itu pada pagi ini atau sepanjang satu hari ini menjadi ayat renungan untuk kita. Bagaimanakah sekarang pengiringan kita akan Tuhan? Apakah masih ada di dalam hati kita untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita sibuk hanya mencari hal-hal yang duniawi saja? Apakah kita sibuk hanya mencari hal-hal yang fana di dunia ini? Seperti nyanyian sekolah minggu berkata, apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Pagi, siang, sore, malam hanya mencari uang saja. Lupa akan membangun persekutuan dengan Tuhan. Lupa akan berdoa. Lupa akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Hanya berorientasi akan pemuasan hidup untuk hal-hal yang ada di dunia ini. Padahal saudara, Tuhan sudah mengingatkan bahwasannya pencapaian yang akan di dunia ini suatu ketika akan binasa. Tetapi sesuatu yang tidak binasa itu adalah beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, menjadi renungan untuk kita sekarang juga. Ada banyak orang menghabiskan waktu dan tenaganya hanya untuk mencari kebutuhan jasmani dengan tujuan supaya dapat mengikuti perkembangan zaman, dengan tujuan untuk mencapai harta kekayaan yang satu dengan yang lain. Saudara, tentu itu tidak salah, namun sebagai orang percaya kita diingatkan, jika manusia hanya mencari kebutuhan jasmani saja tanpa memikirkan kebutuhan rohaninya, inilah yang mengakibatkan sebuah kesalahan. Jadi janganlah kita hanya memikirkan kebutuhan jasmani saja, tetapi hendaklah kita juga mengutamakan kebutuhan rohani kita. Rohani kita perlu diberi makan setiap hari, setiap pagi, setiap saat. Kita beri dia perhatian, ya, kita rawat rohani kita saudara dengan memberikan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, yang setiap hari kita isi hati dan pikiran kita. Baca firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan di dalam hidup kita, itulah yang menyegarkan, itulah yang menguatkan kita, itulah yang memberikan rasa cukup kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara, pada hari ini kiranya firman ini saudara dapat kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita menemui Sang Roti hidup itu, karena kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi, karena Tuhan sudah cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memperkenalkan dirimu sebagai roti yang hidup itu. Biarlah seluruh dunia, seluruh umat Tuhan mencari Engkau. Karena mencari dunia akan haus lagi, akan lapar lagi. Tidak ada kedamaian. Walaupun sebentar ada kesenangan, itu hanya sebentar saja. Tetapi hitung beberapa waktu maka itu akan hilang. Tidak ada kepuasan hati di dalam mencari isi dunia ini. Tetapi kepuasan hanya kami dapatkan di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan rasa cukup kepada kami, walaupun hidup kami terbatas, walaupun hidup kami di dalam kesusahan, tetapi rasa cukup, rasa damai sejahtera, rasa bahagia Engkau berikan bagi kami. Sementara ada banyak orang, walaupun banyak hartanya, berkelimpahan hidupnya, tetapi ketika mereka tidak mencari Tuhan, maka mereka mengalami kehausan. Mereka mengalami kelaparan setiap saat, tidak menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetapi ketika kami menemukan, mencari roti hidup itu, maka ada rasa bahagia, ada sukacita yang abadi, yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi Tuhan berikan bagi kami.
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dari yang terkecil hingga para lansia dipelihara oleh Tuhan. Dan biarlah rohani kami terus mencari Tuhan, karena di dalam Tuhan kami menemukan kebahagiaan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang mencari pekerjaan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan bukakan pintu-pintu pekerjaan bagi mereka. Yang Tuhan bergumul dalam relasi, di dalam keluarga, Tuhan tolong pulihkan hubungan suami dan istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak, pulihkan hubungan yang bersaudara. Di dalam Tuhan kami akan menemukannya. Dan berkatilah gereja dimanapun berada, menjadi saluran berkat bagi banyak orang menyampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tuhan Yesus dimuliakan dalam seluruh kegiatan kita.